saat ini meningkatkan kualitas diri sangatlah penting, apalagi bagi kami kaum perempuan. Pada hari ini, Partai Gelora Indonesia Kota Bekasi telah melaksanakan pelatihan peningkatan kualitas diri atau personal development bagi para kader perempuannya. Bersama saya saat ini telah hadir Ibu Dian sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Partai Gelora Indonesia Kota Bekasi. Apa kabar Ibu Dian? Dan telah hadir pula bersama saya Ibu Nuning sebagai instruktur pelatihan pengembangan diri. Betul ya Bu ya? Iya. Apa kabar Bu Nuning? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya, Bu Dian, setelah dilaksanakannya program pengembangan ke kualitas diri tadi, itu sebenarnya apa sih Bu tujuan dari Ibu atau tujuan dari bidang PPK tadi Bu untuk para kader perempuan? Sebelumnya saya beritahukan bahwa kader perempuan Partai Gelora berasal dari berbagai profesi. Mereka semua pastinya memerlukan pelatihan ini untuk berhadapan langsung dengan konstituen pertama, kemudian klien, karena kan ada juga yang mereka tuh sebagai guru, pengacara, kemudian bahkan apoteker dan sebagainya, membutuhkan perilaku yang baik untuk berhadapan langsung dengan masyarakat seperti itu. Dan kedepannya mereka akan menjadi politikus perempuan yang siap untuk menjadi contoh tauladan bagi konstituennya pastinya seperti itu. Yang pasti akan menjadi public figure juga kan gitu ya. Sebagai politikus dia akan menjadi public figure, menjadi wakil rakyat juga ya Bu ya. Betul. Nah, untuk Ibu Nuning sendiri, Ibu sebenarnya ada berapa faktor sih untuk kita mengembangkan kualitas diri ini? Apakah hanya cara kita berkomunikasi saja atau cara kita menghadapi orang? Itu seperti gimana Bu? Tadi pelatihan yang telah dilakukan ya untuk pengembangan diri ini ya, yang diperlukan itu ya basicnya itu ada 4 aja ya, 4 lah ini ya. Sebenarnya banyak, hanya kami coba tarik 4 aja, apa aja garis sih besarnya. Ya, dari garis besarnya aja ya. Jadi seperti itu. Faktor personalnya ada 4 ya, kita ingat 4 itu appearance, komunikasi, body language itu termasuk gesture ya, lalu attitude atau behavior. Jadi seperti itu ya. Untuk appearance sendiri seperti apa yang dibutuhkan para kader dari Partai Gelora Indonesia ini? Yang cocok buat mereka gitu ya? Justru dari itu ya, bahwanya saya tadi menyampaikan basic-basicnya saja. Apa sih yang dibutuhkan sebelum dari pelatihan ini yang lalu ya, kalau nggak salah bulan lalu ya, kan kader-kader perempuan ini kan dapat materi make up ya, pelatihan make up, betul ya Bu Dian ya. Nah, ini melengkapi appearance tuh. Appearance itu bukan hanya make up saja, tapi bagaimana tata cara berpakaian ya, lalu bagaimana mix and match colornya, jadi seperti itu. Lalu sepatunya bagaimana yang digunakan. Jadi intinya pop tutu lah ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya make up saja. Nah, dengan tadi pelatihan tadi sudah saya ajarkan bagaimana pop tutunya itu supaya innernya jadi keluar. Jadi lebih percaya diri lagi. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu memakai pakaian yang mahal, pakai yang sederhana pun bisa memancarkan inner beauty-nya ya Bu ya. Betul, iya. Nah, tentunya innernya inner itu tentu ya itu tadi harus ada yang ini tadi body language-nya, ini itu jadi terbuilt-in itu tadi, jadi seperti itu. Bu Nuning, untuk faktor yang kedua tadi kan sudah dari appearance, kemudian dari body language. Body language-nya tuh yang seperti apa? Apakah kalau ngelihat saya nih Bu, itu udah masuk oke belum Bu? Oh belum kayak gitu ya? Nggak boleh gitu ya Bu ya? Iya, body language itu kadang-kadang tanpa kita sadari kebiasaan kita yang udah terbawa ya. Umpamanya biasa body language kan termasuk sikap tubuhnya, gesturnya. Harapannya orang akan yang lawyer, klien tambah banyak. Yang guru profesinya, orang tua itu akan nyaman ya berkomunikasi. Murid-murid senang terhadap gurunya. Jadi membawa aura positif juga secara tidak langsung ya Bu Nuning ya. Itu kayaknya memang kader-kader perempuan dari Partai Gelora ini harus seperti itu ya.
supaya mengajak masyarakat juga, memperkenalkan juga Partai Gelora kepada masyarakat. Bu Nuning, itu baru 2. Iya. Yang ketiga dan keempat apa, Bu? Ada komunikasi, ada attitude atau behavior. Komunikasi yang seperti apa yang? Ya, komunikasi kita ini sudah setiap hari juga berkomunikasi ya. Jadi seperti itu. Nah, berkomunikasi ini coba saya pilah-pilah lagi. Jadi tadi saya sampaikan milah-milah lah ya, kata-kata apa yang harus disampaikan untuk kepada anak kecil. Istilahnya ada tingkatan usianya lah ya. Jadi seperti itu. Intinya komunikasi itu mulailah selalu dengan hal yang positif dengan siapa aja ya, dengan anak kecil, dengan yang remaja, dengan orang yang seusia dengan kita atau yang lebih tua, dan tentu juga pemilihan kata-kata untuk anak kecil bagaimana, untuk yang seusia atau remaja bagaimana. Jangan umpamanya kayak saya usianya sudah di era-era ya mungkin jadul, terus saya tidak mengikuti anak-anak sekarang. Saya ngomongnya jadul aja, orang kan akan nggak respect ya. Aduh, baru saya mau tanya seperti itu ya. Baru saya mau tanya sama Bu Nuning, pemilihan kata-kata itu apakah harus sesuai dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan teman sepantaran? Gitu. Ternyata udah dijawab duluan. Keduluan saya. Keduluan bawel ya sama Bu Nuning. Jadi memang untuk pemilihan kata-kata itu memang harus tepat ya, Bu. Iya, harus tepat. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Betul, sangat disesuaikan betul. Dengan siapa kita berbicara. Betul, gitu ya, Bu. Iya. Kemudian yang terakhir, Bu Nuning. Iya, tingkah laku. Tingkah laku atau attitude ya. Nah, tingkah laku atau attitude ini kan rangkuman dari semuanya ya. Kita bertingkah laku, komunikasi yang sudah baik. Intinya tingkah laku itu kayak price tag dah. Kenapa sih Mbak Cika suka beli umpamanya baju dengan brand tertentu? Kenapa kira-kira? Karena satu mungkin sudah nyaman dipakai, kedua nyaman di kantong. Nyaman di kantong ya, betul. Nah, itulah price tag diri, price tag. Jadi attitude itu. Jadi kita bisa membuat brand bukan karena harga mahalnya. Ya kan, tadi kan udah ada nih appearance-nya, komunikasinya, body language-nya. Nah, sekarang perilakunya. Jadi dengan price tag. Jadi price tag-nya nggak harus yang mahal. Ya kan, jadi orang udah tahu, oh itu seperti itu. Nggak mungkin kalau orang dari wanita dari Partai Gelora itu umpamanya manggil teman, woi cetok sweet umpamanya. Cowawaan itu kata orang Jerman. Betul, suka julid gitu ya. Para netizen yang terhormat, tolong. Nah, itu nggak berlaku tuh di para kader-kader wanita. Jadi terjaga semuanya ya. Iya, jadi jadi untuk meningkatkan kualitas diri kita ini tidak hanya satu faktor saja ternyata yang diperlukan. Ada banyak faktor. Ini hanya 4 di antara banyak faktor aja ya, Bu Nuning ya. Nah, Bu Dian, setelah pelatihan ini, setelah diajarkan semua oleh Bu Nuning, bisa langsung diterapkan nggak, Bu? Ada kesulitan nggak? Kalau saya sih agak sulit ya kan, misalnya saya biasa panggil, woi sini woi gitu. Nah terus tiba-tiba harus berubah, Mbak, aduh itu kayaknya repot banget gitu. Kira-kira tuh bisa langsung diterapkan seperti apa yang diajarkan oleh Bu Nuning nggak? Ya pertama tadi yang Bu Nuning katakan ya, masing-masing kita kan membawa perilaku sendiri. Ini tinggal di maintenance ya. Iya. Betul di ya. maintain. Di maintenance, Ya. di maintenance biar lebih baik lagi, biar lebih asik lagi dilihatnya seperti itu. Memang tidak langsung berubah. Iya, tidak semudah membalik tangan. Nah, betul. tidak semudah membalik tangan. Tinggal ketika mungkin ya berawal dari rumah, berperilaku dengan anak-anak mungkin pertama dengan anak sendiri, kemudian dengan suami, dari lingkungan terkecil, kemudian tetangga, dan akhirnya itu akan menjadi kebiasaan buat diri kita. Dan itu tadi dimanapun kita berada, kita menjadi brand, ya brand dari diri sendiri. mempunyai brand untuk diri sendiri seperti itu. Terakhir nih Mbak Nuning, tipsnya dong supaya kita mudah mengaplikasikan apa yang telah telah dilatih oleh Bu Nuning pada kita. Tipsnya supaya kita bisa gitu. Jadi memang tidak semudah membalikan telapak tangan seperti yang tadi dibilang, tapi pasti ada sedikit tips atau yang gini loh rahasianya biar gampang. Itu seperti apa?
tipsnya harus latihan setiap hari. Harus Kayak latihan. seperti yang Ibu Dian sampaikan, mulai dari anaknya kepada suami, kepada tetangga. Kalau itu terus menerus dilakukan setiap hari, akhirnya akan menjadi kebiasaan. Iya. Nah, kebiasaan itu yaitu dari value kita. Cara menjual diri bukan negatif ya, tentu yang positif ya. Seru sekali pelatihan pengembangan kualitas diri yang telah dilakukan hari ini oleh Partai Gelora Indonesia Kota Bekasi. Ibu Dian, terima kasih banyak untuk pelatihannya hari ini, sudah mengadakan pelatihan untuk para kadernya. Ibu Nuning, terima kasih banyak untuk sharing ilmu-ilmunya hari ini. Semoga pelatihan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti kegiatan dari Partai Gelora Indonesia Kota Bekasi hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya Gina Monita, terima kasih atas pelatihan sosial etiket hari ini. Salam Gelora. Saya Dewi Saputrawati mengucapkan terima kasih atas acara sosial etiket hari ini. Saya Tanti Lydia, terima kasih atas pelatihan sosial etiket hari ini. Saya Wiwi Sela, terima kasih untuk pelatihan sosial etiket hari ini. Sukses terus, Gelora, semangat! Saya Ayu Rahayu, terima kasih atas pelatihan sosial etiket hari ini. Semangat terus, Gelora, maju! Terima kasih.